Selamat malam. Malam ini saya akan menyajikan sebuah peristiwa kelam, atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seseorang yang berhasil saya ulik. Sebegitu kelamnya cerita ini, sampai saya janji gak akan membocorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini. Untuk itu, saya mohon kerjasamanya dan selebihnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan, sehingga saya bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini sedetail mungkin. Dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya. 2020. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa gak nyari sekitaran sini yang dekat aja dulu? Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Saritem terdiam butuh waktu untuk mencerna kalimat Bapak. Kerja apaan Pak di sini? Lah saya itu cuma lulusan SD, kata Saritem sembari menghela nafas. Kamu berangkat, nasib Bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Iya Pak, Saritem paham. Tapi kalau Saritem tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam, sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Saritem. Rupanya itu adalah Bu Lilis, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo dulu dititipi oleh Saritem bila ada yang membutuhkan tenaganya. Saritem pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Lilis yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Saritem menjawab telepon menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara Saritem menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak sematawayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Saritem pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu Saritem nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Saritem begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Saritem sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Saritem di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Saritem baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Saritem bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Saritem yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi, dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Saritem sedikit curiga. Lebih tepatnya, pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan, salah satunya. Saritem,
Ini benar, kamu lahir Jumat Kliwon. Saritem yang mendengar pernyataan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap, Saritem bisa menjawabnya bila memang benar ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Saritem itu pertanyaan aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Saritem, kata si pemilik jasa, lalu kemudian ia membawa Saritem ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Saritem sudah lolos. Selama berjam-jam Saritem menunggu di sana, ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Siti dan Fatimah. Usianya tidak jauh dari Saritem, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Siti keluar, lama tidak ada kabar. Siti tidak kembali. Sekarang ganti Fatimah yang dipanggil. Kini tinggal Saritem sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kepusananya, Saritem melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Saritem tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Saritem yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Saritem dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum sangat tulus membuat Saritem merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Saritem bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Saritem merasa kecil sekali. Cantik sekali ucapnya. Nada suaranya sangat halus. Saritem diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Barat. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Denok, meski itu hanya semacam gelar, namun Saritem tahu arti nama itu yang berarti bunga denok, bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan palak di atas gunung saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Saritem hanya menunduk, ia masih segan menatap wanita itu. Angkat kepalamu nak, tidak usah takut begitu. Mamah ini sudah tua loh, tidak perlu sehormat itu. Saritem hanya mengangguk, ia tidak membuang rasa segannya seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mamah Denok mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Saritem bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Saritem, ia tersenyum. Nak, kamu mau kerja sama saya? Saritem mengangguk. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mamah Denok. Saritem bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakannya, 700.000 nek kalau bisa. Saritem sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000 katanya. Bagaimana bila setiap bulan kukasih kamu 5 juta? Saritem kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000.
Saritem pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Saritem. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Saritem mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak. Namun bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Saritem. Firasat bapak kok buruk ya, apa gak usah aja cari yang lain. Namun Saritem meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Saritem, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mamah Denok. Di sana ia melihat Siti dan Fatimah. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka dipanggil satu persatu hingga tiba giliran Saritem. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mamah Denok. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk memandang Saritem sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Saritem dari ujung kepala hingga mata kaki. Begini teh, saya mau tanya dulu, Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut, kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangan seperti apa? Saritem bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Saritem tidak perlu mereka jawab. Mamah Denok berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Saritem, hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Saritem. Namun Saritem memberi jawaban pada saat itu juga. Iya, saya mau. Saritem pun melangkah pergi. Ia menemui Fatimah dan Siti. Rupanya mereka sudah diterima bekerja di sini. Adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mamah Denok sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Saritem dan yang lain bingung, tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Saritem tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Saritem, Siti, dan Fatimah masih terlihat kaget, satu sama lain tidak ada yang bicara, bingung. Saritem memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu, seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Saritem semakin curiga. Setiap persimpangan si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka.
Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar. Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan mobil melesat masuk di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar. Mobil terus menerabas memaksa masuk. Saritem dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuhkan?" tanya Fatimah. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak bisa lagi dilalui mobil. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Saritem. Dari sana muncul seseorang pria tua yang sepertinya sudah menunggu mereka semua. Saritem dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Saritem dan dua orang lainnya. Mulai dari sini si bapak akan menjelaskan semua. Tampak dari luar bapak itu sudah usur, bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya. "Pak Yayat," katanya. Lalu ia mengajak Saritem dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu Saritem dan yang lain kaget bukan main, karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa dia? "Nama saya Yayat, saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini." Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ada apa sih sebenarnya ini?" kata Fatimah. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya yang terpejam dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Saritem dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu saat-saat kebingungan itu? Saritem melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka, sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Man, apakah ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali." Si sopir mulai bicara. "Belum Ustadz, maaf." "Kamu mau langsung pulang tah? Apakah besok saja?" tanya si Ustadz. "Tidak Ustadz, besok saya harus mengantar ibu." "Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu." Itu batin Saritem. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Saritem sebelum si Ustadz tiba-tiba bicara. "Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ." Saritem melangkah keluar.
Melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini. Saritem pun memanggil yang lain. Ustadz Yayat duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Saritem dan yang lain berdiri siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Saritem merasa kecil di tempat ini. Aku masih ingat anak kecil, cantik, ceria, belum punya dosa, seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit melawan kodrat nyawanya. Hanya karena santet dari manusia biadab. Wajah Ustadz Yayat menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Saritem dan yang lain begitu ngeri. Anak kecil itu Aisyah, dia yang di kamar. Santet, ucap Saritem dan yang lain bersamaan. Wajah Saritem dan yang lain semakin menegang. Iya, karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. Disembunyikan dari siapa, Ustadz? Tanya Saritem yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Ustadz Yayat menatap Saritem. Matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Banyak yang tidak kamu ketahui, lebih baik tidak tahu saja. Suasana menjadi hening sesaat. Ustadz Yayat mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas. Sebelum menyesapnya kuat-kuat, asap mengepul dari mulutnya. Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini. Ustadz Yayat berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Saritem dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan dengan pencahayaan yang hanya dari lampu petromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo atau tubuh mati Aisyah yang terbaring tak bergerak. Hanya Saritem yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa Saritem seakan tahu cara memandikannya. Pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Ustadz Yayat tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Ustadz Yayat menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Ustadz Yayat mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Aisyah tertidur. Lalu ia melihat Saritem, memanggilnya. Fatimah dan Siti hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Aisyah. Saritem menuruti apa kata Ustadz Yayat. Walau sebenarnya ia bingung kenapa Aisyah harus diikat. Setelah Saritem menyelesaikan tugasnya, Ustadz Yayat baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Aisyah. Saritem ikut membantu.
Dan di sana Saritem menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Aisyah membesar seperti mengandung. Saritem yang membasuhnya menatap Ustadz Yayat dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Ustadz Yayat tampak mengerti apa yang ingin Saritem tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Aisyah dilepas satu persatu. Ustadz Yayat melangkah pergi. "Ustadz," kata Saritem mengejar Ustadz Yayat, "di belakangnya ada Fatimah dan Siti yang tidak tahu apa yang baru Saritem lihat." "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja," kata Ustadz Yayat. "Tugas kalian mengurus Aisyah." Sudah 3 hari berlalu, Saritem, Fatimah, dan Siti bergantian mengurus Aisyah, mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Saritem. Entah sudah beberapa kali Saritem mendengar Siti dan Fatimah berbicara tentang Aisyah, berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya, sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua Ustadz Yayat itu, Saritem memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Saritem sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat, tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore Ustadz Yayat pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Saritem dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Aisyah saat membuka keranda itu. Tidak lupa Ustadz Yayat juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. "Siapapun dan bagaimanapun jangan membuka pintu," ucap Ustadz Yayat sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Saritem yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap. Saritem menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Fatimah sudah tidur. Di sampingnya Siti tengah meringis menahan sakit. "Kamu kenapa, Siti?" tanya Saritem. "Saritem, aku boleh minta tolong tidak?" "Minta tolong apa?" "Malam ini giliranku memandikan Aisyah, bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Saritem keberatan, namun melihat kondisi Siti, Saritem setuju setelah menerima permintaan Siti. Saritem bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Saritem mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Saritem merasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya, tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Saritem yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Saritem melangkah keluar, ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya, lalu kembali. Tapi dari sudut mata Saritem, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Saritem melihat ada wajah yang mengamati. Saat Saritem menatapnya, wajah itu menghilang. Saritem terdiam cukup lama.
namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Saritem segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Saritem berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Saritem. Kini ia melangkah menuju kamar Aisyah. Saritem meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Saritem membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Aisyah dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Aisyah ia dihamili oleh Ustadz Yayat. Namun Saritem tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Saritem terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana Saritem terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Aisyah. Saat Saritem baru menyadarinya, ia menatap Aisyah, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Saritem. Aisyah. Kaget, Saritem beringsut mundur. Namun Aisyah mencekik leher Saritem kuat-kuat. Ia mengangah, menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Saritem dan Aisyah. Saritem hanya berusaha melepaskan cekikan Aisyah yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Siapa kamu, nak?" tanya Aisyah. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Di mana ini, nak?" Saritem masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Aisyah terus menyeringai, air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum, jawab kalau ditanya. "Siapa Anda?" tanya Saritem terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Aisyah tertawa semakin keras, membuat Saritem menangis ketakutan. Sebelum Siti masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Aisyah terbangun. "Ada apa ini, Saritem? Kenapa Aisyah bingung?" Aisyah menyeringai melihat Siti sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Aisyah berteriak. Ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Aisyah masih tertawa. Saritem beringsut mundur. Sementara Siti masih bingung dan shock melihat wajah Aisyah yang semengerikan itu. Aisyah terus melihat Saritem dan Siti bergantian. Percuma, 1000 demitnya anak iki akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini. Aisyah tertawa terus-menerus sebelum Saritem melompat dan mencengkram Aisyah. Ia mengguyur Aisyah dengan air kembang itu. Aisyah berteriak kesakitan. "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu," teriak Saritem pada Siti. Siti yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Saritem mengikatnya tepat di lehernya. "Ada apa ini, Saritem?" Siti ikut menahan tubuh Aisyah yang meronta. Sebelum akhirnya Aisyah menjadi tenang, dan ia kemudian tertidur kembali. Saritem baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Aisyah kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Siti dan Saritem masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Siti mulai menangis. "Aku ingin pulang." Saritem tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas apa yang disembunyikan oleh si Ustadz?
Saritem menceritakan semuanya kepada Siti. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Aisyah tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun gara-gara itu Saritem menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Saritem jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Saritem melihat seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Saritem tidak tahu apapun dari keluarga ini, dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Saritem teringat 1000 demit, kata Saritem melirik. Ia melirik menatap Siti. Siti, jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Siti yang mendengarnya kaget. Kamu juga? Saritem merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu, namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya, tidak hanya Aisyah yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Siti pun sama, ia langsung berdiri. Ustadz Yayat pulang Saritem. Ayo kita tanya orang tua anjing itu. Dia harus menjelaskan semuanya, ada apa sama anak gila ini. Siti pergi. Saritem baru ingat pesan Ustadz Yayat. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Siti. Saritem lari mengejar Siti. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Siti. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat, sampai tidak ada ketukan lagi. Siti dan Saritem saling berpandangan bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Fatimah melihat 2 temannya terlihat kacau balau, ia bingung. Kemudian berujar, kalian gak dengar Ustadz Yayat manggil, buka pintunya. Jangan ngawur kamu, celoteh Siti. Namun Fatimah memaksa. Bahkan Saritem yang memegang tangannya, Fatimah pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Fatimah membuka pintu. Di sana Ustadz Yayat berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Ustadz Yayat tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Saritem merasa Ustadz Yayat tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Aisyah. Saritem dan yang lain mengikuti Ustadz Yayat. Beliau masuk ke dalam kamar Aisyah, lalu perlahan membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya, kali ini tanpa mengikat Aisyah terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Saritem. Hanya Saritem dan Siti yang memandang hal itu dengan ngeri.
Saritem mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Aisyah terbuka. Ia melihat Ustadz Yayat menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Sakit, Ki, sakit sekali." Aisyah hanya menangis. Ustadz Yayat hanya bisa membelai rambut Aisyah, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Saritem masih belum mengerti kenapa seakan Aisyah yang ini berbeda dengan Aisyah yang Saritem dan Siti temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu, ucap Ustadz Yayat. Ia masih mengelus rambut Aisyah. Lalu Aisyah melirik Saritem dan yang lain yang hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan terima kasih sudah mau merawat saya. Ustadz Yayat lalu mengikat tangan dan tali Aisyah. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Ustadz Yayat kembali ke kamar Aisyah, Aisyah menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Jangan Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun Ustadz Yayat tetap meletakkan kain putih itu menutupi sekujur tubuh Aisyah yang meronta-ronta. Terakhir Ustadz Yayat membakar kemenyan sebelum memegang kepala Aisyah dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Saritem dan Siti sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Saritem saksikan tadi. Kali ini Fatimah tampak terguncang bingung. Ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Saritem saksikan, manusia brengsek. Ustadz Yayat terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Ustadz Yayat melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur. Dan Ustadz Yayat membuka kain itu. Ia melihat Aisyah memejamkan matanya. "Saritem, Siti, kalian ikut saya," kata Ustadz Yayat memanggil mereka. Sementara Fatimah tetap di kamar. Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Ustadz Yayat duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Saritem dan Siti berdiri menunggu sebelum Ustadz Yayat menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Kalian bisa melihatnya?" "Apa ya Ustadz?" kata Saritem bingung. "Kesini nduk." Ustadz Yayat menempelkan jemarinya menekan mata Saritem. Sengatan ketika Ustadz Yayat menekan mata Saritem membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Saritem melihat lagi apa yang ditunjuk Ustadz Yayat. Bagai petir di siang bolong, Saritem melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan, seakan mengepung mereka. Butuh waktu lama sampai Saritem akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Ustadz Yayat menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Saritem. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Saritem, "Raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka," kata Ustadz Yayat. "Kamu lupa dengan perintahku, itu sangat berbahaya, bisa membunuh Aisyah. Jangan ulangi ya." Siti yang sedari diam saja, ia ikut berbicara.
"Ustadz, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Aisyah. Kok bisa-bisanya dia mau bunuh saya dan Saritem?" Ustadz Yayat duduk lagi lalu mengatakan, "Berarti kamu sudah melihat itu adalah Cahya Jati yang ingin membunuh Aisyah, tapi tidak bisa karena ia butuh singgarahane. Seperti sepasang suami istri, santet 1000 demit hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Saritem dan Siti masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Ustadz Yayat menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Saritem saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan itu. Dengan suara berat, Ustadz Yayat mengatakannya, "Terlalu awal untuk mengerti ini. Intinya ilmu santet 1000 demit adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya." Setelah percakapan itu, Ustadz Yayat melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Saritem dan Siti. Pagi itu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Saritem dan Fatimah sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Siti tengah membasuh Aisyah di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki. Saritem yang pertama mendengarnya, ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut, perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekati itu terlihat jelas semakin dekat sosok itu. Saritem semakin yakin dan benar saja. Ia mematung sesaat sebelum Fatimah ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Saritem tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya, manakala ia melihat Ustadz Yayat mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Ustadz Yayat berdiri di depan Saritem, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan? Saritem hanya diam, bibirnya gemetar. Fatimahlah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Ustadz, bukannya semalam Anda pulang?" Ustadz Yayat yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras, lantas memandang Saritem dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Bukannya kamu sudah tak kasih tahu jangan buka pintunya?" Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Ustadz Yayat mencengkram leher Saritem. Fatimah yang melihat itu panik. "Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" Fatimah mencoba menahan tangan Ustadz Yayat. Saritem hanya membuang muka, ia sudah gemetar ketakutan. "Di kamar Anda, Ustadz, dia masuk ke situ," ucap Fatimah. Ustadz Yayat sempat melirik Fatimah dengan wajah marah, sebelum bergegas masuk ke rumah setengah berlari, seakan ingin melihatnya. Saritem dan Fatimah ikut mengejar, bahkan mereka sempat melihat Siti yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Ustadz Yayat muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul si Ustadz belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya seseorang mengobrak-abrik kamar Ustadz Yayat. Semua barang Ustadz Yayat berantakan.
Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek atau nisan dari kayu yang bertuliskan nama Suganda. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Denok Suganda. Cukup lama bagi Ustadz Yayat memeriksa benda itu. Tanpa melihat Saritem dan Fatimah, si Ustadz berucap apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam.